Bapak Basuki Hadi Mulyono menjalankan tugas sebagai Menteri PUPR dari tahun 2014 sampai 2024. Selama menjabat sebagai Menteri PUPR, banyak sekali percepatan pembangunan yang beliau lakukan. Bapak Basuki Hadi Mulyono berfokus pada pembangunan infrastruktur besar yang menjadi bagian dari program strategis nasional, seperti jalan nasional, jalan tol, jembatan, bendungan, jaringan irigasi, perumahan rakyat, dan dukungan infrastruktur lain. Pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas, ketahanan pangan, dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Setelah dilantik sebagai Kepala OIKN, Bapak Basuki berkomitmen untuk menata prasarana, hunian hingga perkantoran. Langkah ini mencerminkan bahwa beliau menerapkan nilai berorientasi pada pelayanan untuk memberikan layanan terbaik bagi rakyat dengan menghadirkan kota yang modern, inklusif, dan berkelanjutan. Selesainya itu dalam unsur yudikatif dan legislatif dan termasuk ekosistemnya, prasarana jasanya lainnya, huniannya, perkantorannya, perkantoran kementerian, semua harus disiapkan. Ya, jabatan itu jangan dipilih, ya, karena ada misalnya bagi orang Muslim ada ayatnya itu, Allah bilang kalau kau minta, aku kasih, aku nggak tanggung jawab. Tapi kalau kau nggak minta dan saya lihat kamu bisa, saya kasih, saya tanggung jawab. Bapak Basuki Hadi Mulyono meneladani nilai akuntabilitas dengan menegaskan bahwa jabatan bukanlah sesuatu yang diminta, melainkan amanah yang wajib dipertanggungjawabkan kepada Tuhan, bangsa, dan masyarakat. Istana Garuda, Istana Negara, dan ini gedung-gedung eksekutif lainnya yang kita namakan dengan gedung Kementerian Koordinator. Kemenko. Kemenko 1, yang di belakang 2, kemudian yang 3. Pak Basuki menunjukkan nilai kompeten dengan memastikan bahwa kawasan inti pemerintahan, termasuk Istana Presiden dan fasilitas eksekutif, dirancang dengan memperhatikan efisiensi fungsi, keterhubungan dan transportasi publik, serta keseimbangan dengan ruang terbuka hijau. Mas. Lagi, Mas. Dari cara beliau menghargai dan mengapresiasi para pekerja di lapangan, Pak Basuki menunjukkan sikap sopan dan peduli yang merupakan inti dari nilai harmonis. Kita ke lapangan itu bukan ngecek, bukan ngawasi, Masih semangat. tapi mengapresiasi bahwa mereka kerja. Ya. Beliau tidak hanya datang sebagai pimpinan yang mengawasi, tetapi juga sebagai figur yang mengakui kerja keras dan mengangkat martabat para pekerja. Sikap ini membangun suasana kerja yang positif, di mana setiap individu terlepas dari jabatannya merasa dihargai dan menjadi bagian penting dari tim. Ini adalah wujud nyata dari upaya menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan sportif. Meninggalkan PU itu bukan meninggalkan kantor saya, tapi meninggalkan rumah saya itu. Yang kedua, kalau saya meninggalkan organisasi beda, kalau saya meninggalkan itu pasti yang saya pikir, yang saya tinggalin. Yang ketiga, kenapa mau di sini? Saya ini birokrat, ya. Jadi perintah itu pasti saya emban betul. Dari video ini bisa kita simpulkan bahwa sikap Pak Basuki menunjukkan nilai loyalitas ASN berupa setia menjaga nama baik institusi, konsisten melayani masyarakat, menghargai capaian yang telah ada dan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Itu kalau yang komunikasi itu lemak-lemaknya, yang namanya ototnya tetap ada di situ. Jadi kalau infrastruktur, kalau OIKN anggaran awalnya 6,3. Pak Basuki menerapkan nilai adaptif melalui penyesuaian strategi pembangunan IKN setelah efisiensi anggaran. Beliau memastikan pengurangan hanya dilakukan pada pos-pos yang kurang mendesak, sehingga pembangunan infrastruktur utama tetap berjalan. Sikap ini menunjukkan kemampuan memilah prioritas, sigap menghadapi perubahan, dan terus berinovasi agar keterbatasan tidak menghambat pencapaian target strategis. Hal ini sejalan dengan semangat berakhlak dalam memperkuat profesionalisme dan menjaga kepercayaan publik. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadi Mulyono mengadakan pertemuan dengan CEO Kawater Korea Selatan Yoon Seok Dae.
yang membahas rencana kolaborasi pengembangan infrastruktur pengelolaan air dalam pembangunan IKN Nusantara. Dalam kerjasama tersebut, Basuki mengapresiasi komitmen antara Indonesia dan Korsel yang memiliki visi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pengembangan infrastruktur air yang inovatif. Dalam berita ini kita bisa melihat sisi kolaboratif di mana Pak Basuki melakukan kerjasama dengan Korea Selatan dalam melakukan peningkatan pengelolaan sumber daya air untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pak Basuki Hadi Mulyono adalah contoh nyata dalam mengamalkan nilai-nilai berakhlak. Beliau menunjukkan orientasi pelayanan yang tinggi dengan membangun infrastruktur berkualitas untuk masyarakat. Beliau juga sangat akuntabel, selalu transparan dan bertanggung jawab. Sebagai pemimpin, beliau sangat kompeten dan tak pernah berhenti belajar. Dalam bekerja, Pak Basuki selalu bersikap harmonis, menghargai perbedaan dan membangun kolaborasi. Loyalitasnya kepada negara tak perlu diragukan karena semua tindakannya berlandaskan kepentingan rakyat. Beliau juga adaptif, cepat beradaptasi dengan tantangan dan terus mencari solusi inovatif. Dan yang terpenting, beliau juga kolaboratif dengan terbuka pada masukan dari berbagai pihak. Melalui Pak Basuki, kita belajar bahwa berakhlak bukan hanya teori. Mari kita jadikan beliau sebagai inspirasi untuk terus berbakti dan memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia. Berakhlak, bangga melayani bangsa. Sampai jumpa!